Hai, pecinta film di dunia fana. Selamat datang kembali di channel Dawet, di mana film update dan gak update dirangkum di sini. Bagaimana kabar ente pada? Masih pada tumpah-tumpah kalau ganti galon? Kali ini saya akan ngerangkum film bergenre horror thriller, berjudul Hellraiser yang dirilis tahun 2022. Sebelum aing komat kamit kaya dukun, alangkah berhati mulianya Anda semua jika subscribe, share, and like ya. Agar aing yang kasep ini tambah getol tol dalam ngebuat konten. Hatur nuhun. Scene bersetting di kota Belgrade, Serbia, yang dimulai dengan seorang ibu-ibu STW, yang bernama Serena, yang ternyata COD-an dengan pria yang bernama Roland Voigt. Si emah nampak membawa duit, atau dalam bahasa Bataknya hepeng, yang kemudian diberikan kepada Voigt. Rupanya Voigt membawa kotak mirip kenceleng masjid, yang kemudian diberikan kepada Serena. Berpindah ke lembur saya, Massachusetts, Amrik, di mana terlihat seorang pemuda berkaos ketek bernama Joey, atau kalau di Tatar Sunda namanya berganti jadi Juhana. Dia berada di sebuah gedung tempat party, hingga akhirnya setelah kukulilingan dia bertemu dengan Serena yang sedang minum temulawak. Mereka pun berkenalan, dan rupanya Joey kenal juga sama Voigt. Hingga pada akhirnya Serena menyuruh Joey untuk datang ke ujung lorong gedung. Si Joey yang dikira mau diajak mojok sama Serena, akhirnya pergi ke tempat itu. Namun setibanya di sana, hanya terdapat ruangan seperti museum yang tidak ada Serena. Kemudian mata Joey tertuju kepada suatu benda yang berada di tengah-tengah ruangan tersebut. Joey pun memegang benda itu, hingga pada akhirnya Voigt pun datang ke sana. Joey merasa tidak enak karena sudah memainkan benda yang bukan miliknya. Namun Voigt menyuruh memainkan benda tersebut pada Joey. Joey pun kemudian memainkan benda tersebut yang rupanya, benda itu adalah puzzle. Ketika Joey terus memainkan puzzle tersebut, tiba-tiba dia katojos oleh pisau yang keluar dari puzzle tersebut. Joey merasa kesakitan karena pisau tersebut menembus telapak tangannya, yang menyebabkan pendarahan. Joey pun berniat capcus dari sana, tetapi si Voigt mengunci gerbang ruangan tersebut, agar Joey tidak kabur dari sana. Joey yang kepalanya keleyengan karena lupa minum Paramek, kemudian melihat puzzle tersebut bergerak dengan sendirinya. Hingga pada akhirnya Joey merasa kesakitan itu pun, merasa seperti tersiksa, yang kemudian muncullah rantai-rantai yang menusuk tubuh Joey. Kemudian si Voigt pun bersimpuh, dan berkata, rupanya Voigt menjadikan Joey tumbal kepada iblis yang bernama Leviathan. 6 tahun setelah kejadian tersebut, bertempat di sebuah rumah kontrakan, terdapat sepasang kekasih yang bernama Riley dan Trevor. Di sana pun terdapat kakaknya Riley yang bernama Matt, dan 2 orang temannya yang bernama Colin dan Nora. Namun sepertinya kakak Riley yang bernama Matt, atau yang punya nama panjang Mehmet, tidak setuju adiknya berpacaran dengan Trevor, karena dia seorang pengangguran. Riley yang sama-sama pengangguran tersebut, akhirnya ngapel ke rumah Trevor. Riley pun curhat sama sang pacar, tentang keadaannya tersebut. Kemudian Trevor yang memiliki IQ 200, mempunyai ide yang sangat inspiratif. Yakni mengajak sang pacar untuk membobol sebuah gudang, yang dimana terdapat kontainer yang katanya berisi barang-barang berharga. Si Riley yang memiliki cinta tulus dan suci kepada Trevor pun, akhirnya mengiyakan ajakan pacarnya untuk ngagarong. Dengan skill garong yang masih newbie, mereka pun melancarkan aksinya. Dan benar saja terdapat peti kemas, yang ngejukruk di dalam gudang tersebut. Mereka pun berusaha membobol peti kemas tersebut, dan terlihat di dalamnya nampak sebuah brankas. Trevor yang memiliki IQ 200 tersebut pun bingung, bagaimana cara membuka brankas tersebut. Lalu sang pacar pun menggunakan cara yang sangat halus, yakni dengan merusak kunci brankas. Namun ketika dibuka, hanya terdapat kotak yang mirip kenceleng masjid di sana. Dan setelah dibuka,
Ternyata puzzle tersebut berubah bentuk menjadi sebuah kubus. Puzzle tersebut akhirnya dibawa oleh Riley, karena Trevor gak mau ngebawa benda tersebut. Sesampainya di rumah, Riley malah cekcok dengan sang kakak Matt, yang berujung Matt mengusir adiknya tersebut dari sana, menggunakan bahasa Inggris. Shit, get the fuck out of my house. Riley yang rumasa jadi beban sang kakak pun akhirnya angkat kaki dari kontrakan kakaknya tersebut. Sambil jalan Riley pun amuk-amukan di sana, yang kemudian dia membuang obat-obatan terlarang yang dia miliki. Riley yang kemudian mikir-mikir, beli obat tersebut mahal akhirnya memungut kembali obat tersebut, dan kemudian meminumnya. Riley pun kemudian pergi menuju sebuah taman perosotan, sambil membawa si puzzle. Riley yang kesel dan gabut pun akhirnya memainkan puzzle tersebut. Puzzle tersebut rupanya memiliki sebuah lubang, dengan penasaran Riley kemudian memasukkan jarinya ke lubang tersebut. Rupanya puzzle tersebut jadi berubah bentuk, yang makin membuat Riley penasaran memainkannya. Akan tetapi, kembali si puzzle tersebut mengeluarkan pisau rahasianya. Tetapi alhamdulillah Riley tidak tertusuk oleh pisau tersebut. Riley pun kemudian merasakan efek obat yang dia tadi minum. Diiringi angin yang tiba-tiba berhembus kencang, Riley pun kemudian tepar di atas permainan anak di sana. Di saat Riley sedang mabuk obat, dia seperti ada yang mengawasinya. Riley pun sontak bangun melihat kondisi sekitar, dan tiba-tiba makhluk tersebut kemudian memainkan permainan tersebut. Lalu kemudian tubuh Riley menjadi berdarah tanpa sebab. Kemudian muncul rantai dari tubuh Riley. Rupanya si Jurik mencari tumbal pengganti dirinya, yang kemudian mengarah ke kakaknya Matt. Matt yang terbangun dari tidurnya, kemudian teringat akan adiknya Riley yang dia usir. Dengan rasa menyesal dan hariwang Matt pun bergegas mencari adiknya tersebut. Matt akhirnya menemukan adiknya yang pingsan sambil memegang puzzle setan tersebut. Matt yang sebenarnya sayang adiknya tersebut mencoba membangunkan adiknya, tetapi ketika dia hendak membuang puzzle tersebut, dia malah ketusuk. Riley pun kembali tersadar, namun dia melihat tangan kakaknya seperti mengalami pendarahan. Matt kemudian menuju toilet taman untuk membersihkan tangannya yang dipenuhi oleh darah. Riley yang menunggu kakaknya di luar toilet, melihat puzzle tersebut menyerap darah Matt dan menjadi berubah bentuk dengan sendirinya. Di sisi lain, Matt yang sedang di dalam toilet mengalami hal yang ganjil. Lalu tiba muncul seperti lorong yang menuju alam lain di sana. Di luar toilet, Riley terus mengamati puzzle yang terus bergerak, hingga dia mendengar teriakan Matt di dalam toilet. Dan ketika masuk, Matt sudah hilang dari sana. Riley pun kemudian diinterogasi oleh teman-teman Matt, terutama Colin. Colin mendesak agar mencari tahu kemana kakaknya tersebut. So fucking think, Riley, please. Namun Riley yang bingung dan stres, akhirnya malah pergi ke rumah Trevor. Setibanya di sana, Riley pun menanyakan tentang benda itu kepada Trevor. Karena dia yang tahu kontainer tempat si puzzle tersebut. Dan akhirnya mereka pergi ke suatu tempat. Rupanya mereka menemui Serena yang sudah tua dan sakit-sakitan. Serena? Mereka mengetahui Serena, karena di surat jalan ekspedisi tersebut tertera namanya. Riley kemudian menunjukkan puzzle tersebut kepada Serena, hingga akhirnya Serena mengambil puzzle tersebut. Riley pun berusaha mengambil puzzle tersebut dari Serena, tetapi ibu-ibu ini tidak mau memberikannya. Hingga akhirnya tangan Serena pun tertusuk oleh pisau puzzle tersebut. Tanpa pikir panjang Riley segera kabur dari sana bersama pacarnya. Di sisi lain kondisi Serena makin menurun setelah dia tertusuk, yang kemudian dia harus dipindahkan ke ruang rawat inap. Namun hal-hal aneh kemudian kembali lagi terjadi di sana.
Serena mencoba lari dari sana, tetapi dia harus bertemu dengan makhluk-makhluk gaib yang berasal dari puzzle tadi. Naas nyawa Serena pun harus berakhir di sana. Cerita kemudian berpindah ketika Riley mencari tahu siapa sebenarnya Roland Voigt. Ternyata si Roland seorang pengusaha dan kolektor benda antik yang nyambi jadi seorang penjahat karena terlibat di beberapa kasus kriminal. Riley kemudian memberi informasi kepada Trevor, namun Trevor malah ingin membuang puzzle tersebut. Riley yang kecewa akan perlakuan sang pacar, kemudian pergi ke kediaman Voigt, berbekal informasi dari internet. Riley pun harus menyusuri jalan sepi penuh pepohonan, yang dimana situasinya mirip di Cikalong Wetan. Sesampainya di sana dia dikejutkan dengan rumah mewah nan megah bak rumah Haji Asep Cigondewa. Namun berbeda dengan foto di internet, rumah tersebut seperti dikelilingi kerangkeng besi. Riley pun mencoba mencari celah agar bisa masuk ke sana. Hingga dia menemukan salah satu lubang di pojok rumah, dan dia pun bisa masuk ke sana. Lanjut di partai 2 ya dulur-dulur. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.